Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Garut yang akan melakukan sebuah pendemonstrasian atau mensimulasikan sebuah program atau aplikasi yang telah kelompok kami buat, di mana aplikasi ini berupa perhitungan dari logika Paji, yang khususnya perhitungan logika Paji pada sistem produksi. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai aplikasi yang telah kami buat, di sini kami akan memperkenalkan diri atau memperkenalkan tim kami yang telah membuat aplikasi tersebut. Nah, adapun yang pertama itu ada Saudara Diki Jayalani, lalu yang kedua ada Saudari Siti Rima Fauzia, lalu ada Saudara Rifki Abdul Halim, lalu ada Saudara Jaki Mujaki, lalu ada Saudari Nurul Fauzia, dan yang terakhir ada Saudari Wilda Horyunisa. Nah, pada aplikasi ini itu memiliki sebuah variabel di dalamnya atau indikator di dalamnya, di mana indikator yang pertama itu ada permintaan. Lalu yang kedua ada persediaan, di mana permintaan dan persediaan itu merupakan inputan yang nantinya akan dihitung, yang nantinya akan diproses. Nah, adapun output dari perhitungan tersebut itu berupa perhitungan atau hasil atau prediksi sebuah produksi yang harus dilakukan. Nah, adapun untuk rank dari permintaan itu kami dapat dari 0 atau kami kategorikan dari 0 sampai 150. Itu hitungannya ton per hari. Dan sedangkan persediaan itu ada 0 sampai 50 ton per hari. Dan nantinya untuk produksi yang harus dicapai itu rank domainnya dari 0 sampai 150. Nah, selain itu juga kami juga mengkategorikan dari rank tersebut menjadi 3 bagian. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Nah, adapun untuk rank rendah itu kami dari 0 sampai 80. Sedangkan untuk sedang dari 78 sampai 102 dan tinggi dari 100 sampai 150. Itu untuk pengkategorian dari permintaan. Sedangkan untuk dari persediaan itu dari 0 sampai 20 itu untuk rendah, 18 sampai 32 untuk sedang, dan 30 sampai 50 itu untuk tinggi. Nah, di sini juga kami menggunakan atau mengkolaborasikan atau menggabungkan metode inferensinya, di mana yang kami gunakan itu ada model trapesium dan digabungkan dengan model segitiga. Nah, seperti itu. Nah, adapun untuk rank domain ini kami ambil dari data yang telah disediakan, yaitu data histori minyak sawit, bisa kalian lihat. Dan juga pastinya dalam sebuah logika Paji itu ada yang namanya aturan Paji. Nah, di sini ada sebuah aturan Paji dan terdapat 3 variabel, ada permintaan, persediaan, dan produksi. Di mana variabel permintaan dan persediaan itu merupakan input dan produksi itu merupakan output. Dan ketiga variabel tersebut sama semuanya dikategorikan sebagai rendah, tinggi, dan juga sedang. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini ada sebuah tampilan di mana ini tampilan awal ketika logika Paji atau program logika Paji sistem produksi kami buat. Nah, di sini terdapat dua form di mana ada permintaan, ada persediaan. Nah, kita akan coba memasukkan berapa sih permintaan yang dibutuhkan oleh pasar, sedangkan persediaan yang ada di gudang itu berapa gitu kan. Nah, untuk contohnya gitu kan, untuk contoh sampel perhitungannya, kita akan gunakan soal sebelumnya yang telah diberikan oleh dosen, yakni untuk permintaan itu dibutuhkan 97 ton per hari, dan sedangkan untuk persediaan itu 30 ton per hari. Maka kita akan hitung apabila permintaan 97 dan persediaan 30, maka untuk produksinya itu berapa.
Nah, kita tinggal klik proses. Di mana nanti langsung akan menghitung. Si sistem akan menghitung kira-kira berapa sih yang akan diproduksi. Nah, di sini ada sebuah inputan user di mana tadi kita menginputkan sebuah permintaan yakni 97 ton per hari, lalu persediaan 30 ton per hari. Nah, lalu untuk page inputnya gitu kan, pagification atau page inputnya untuk permintaan itu dikategorikan sebagai sedang atau masuk ke dalam range sedang, yakni 0,4167 atau 0,42. Nah, sedangkan untuk persediaan itu berada di sedang dan juga tinggi. Di mana untuk sedang itu ada 0,285 dan sedangkan untuk persediaan tinggi itu ada di 0. Nah, lalu ada sebuah inferensi gitu kan. Kita menggunakan inferensi Mamdani di mana jika permintaan sedang dan persediaan sedang, maka produksi juga bakal sedang. Tetapi jika persediaan sedang, jika permintaan sedang dan persediaan tinggi, maka produksi menjadi tinggi. Nah, adapun inferensi Mamdani ini itu diambil dari aturan Paji yang tadi kita tampilkan. Nah, sedangkan untuk Paji inputnya, setelah Paji input itu ada produksi sedang, yakni 0,285. Dan setelah di clipping, maka hasilnya kita ambil, tadi kan ada dua produksi nih, ada sedang dan tinggi. Maka kita ambil yang paling rendah, di mana 0, atau kita ambil yang paling tinggi, yakni 0,285. Nah, yang terakhir gitu kan ada yang namanya proses defugification, di mana defugification ini gitu kan diambil nilai tersembarang yang tadi anggota dari kategori sedang dan juga tinggi. Nah, di sini kita ambil sampel, sistem langsung mengambil secara acak yakni nilai dari 100, 115, 106, 115, 112, 117 gitu kan. Bisa dilihat, kita hitung, maka si hasil perhitungan ini menghasilkan sebuah produksi sebesar 109,60 ton per hari. Itu merupakan prediksi produksi yang harus dicapai apabila permintaannya 97 dan juga persediaan yang dimiliki itu ada 30. Nah, untuk produksi ini itu bisa dikategorikan sebagai tinggi. Nah, seperti hanya gitu. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga penyampaian tersebut bisa dimengerti. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.